website, we provide the contact person who could be pleased to answer your questions. Well, for the next presentations, please welcome Xuan Chuang University.你 ready 了吗？差不多了。那就让我们给这个菜鸟好好上一课吧。在这里，让我们保持对梦想的热忱。在这里不是给我们答案，而是让我们提出更多的想法，创造出更多的可能性。来这里，让你实现创作的梦想。其实我们也是很 rock 的。来到这里，你可以变得很可爱，也可以很霸气，可以体验不同的事物。我们不只会念书，还会当武林高手。在这里，我们内外兼修，语文语武。面对所有挑战，成为你想要成为的人。Well, that's the video from Xuan Chuang University. Now I invite the representative from Xuan Chuang University to deliver the information about their university. For the representative of Xuan Chuang University, time is yours. Hi everyone, good afternoon. Nice to meet you here. I'm the dean of the admission office from Xuan University, and firstly I would introduce our Indonesia student Catherine for today's presentation, and she's gonna use the Indonesia language to share all the information for you. Let's welcome to Catherine. Thank you. Halo semuanya, nama saya Kathleen, saya adalah alumni dari Xuan Chuang University. Saya bersekolah di Xuan Chuang University tahun 2010 sampai
Xuanzang Daxue itu dari tahun 2010 sampai tahun 2014 gitu. Oke, next. Nah, Xuanzang Daxue ini di mana sih? Xuanzang Daxue ini ada di Hsinchu, di sekolahnya di Hsinchu. Jadi kalau lihat ini peta utara dari Taipei ya, dia itu ada letaknya tuh di masih bagian utara dari di Taiwan, kayak gitu, di bawahnya Taoyuan, di bawahnya Taipei juga. Sekitar kurang lebih 1 jam kalau perjalanan dari Taipei ke Hsinchu, kayak gitu. Oke, next. Nah, ini ada beberapa departemen yang ada, jurusan-jurusan yang ada di sekolahan kita. Yang pertama itu adalah Departemen of Hospitality Management. Next. Nah, belajar apa sih di Hospitality Management? Ya belajarnya ada Western cuisine, ada baking, ada Chinese cuisine, ada hotel management, ada beverage. Aku ingat banget dulu waktu pas lagi aku lulus dari universitas itu, mereka baru bikin kayak gedung hotel di belakang sekolah, yaitu hotelnya gede banget dan bagus banget kayak gitu. Nah, jurusan ini tuh mereka ada 3 tahun belajar dan 1 tahun itu nanti internship di tahun keempat gitu. Oke, next. Nah, yang kedua itu ada jurusan ini, jurusan Shishang Seqi Xuexi Fashion Design ya. Next. Nah, mereka tuh sering ngadain juga kayak ada fashion show gitu di sekolah biasanya. Dan di luar sekolah juga mereka biasanya bisa ikutan juga. Nah, sama, jadi mereka itu 3 tahun pertama akan sekolah, belajar di sekolah. Nah, di tahun keempat itu mereka ada opsional buat bisa internship di luar sekolah. Next itu ada Visual Communication Design. Nah, mereka belajar apa aja di sini? Mereka ada belajar aplikasi, ada AR, VR, 2D, 3D animation, sama graphic design gitu. Nah, untuk di sini sama aja juga. Jadi dia ada class lecture-nya di 3 tahun pertama, terus di tahun keempat itu nanti ada opsional, bisa internship atau enggak gitu. Next ini untuk jurusan Performing Media Arts gitu. Jadi mereka biasanya tuh banyak perform gitu, bikin acara-acara di sekolah kayak gitu. Mereka biasanya yang perform pasti mereka dari jurusan ini kayak gitu. Nah, mereka 4 tahun itu bakal di sekolah, tapi mereka bisa ikutan acara-acara untuk bisa performing. Terus nanti sebelum lulus itu mereka harus bikin performance kayak gitu. Next ini Department of Mass Communication. Aku sendiri lulusan dari Mass Communication gitu. Jadi dulu Tacong Chuanpo Xuexi kayak gitu. Nah, di Mass Communication ini kita belajar apa aja sih? Banyakan tuh kita belajar bikin video, terus udah gitu filming, belajar bikin film, bikin iklan, bikin radio dan lain-lain kayak gitu. Nah, kita 4 tahun itu ada sekolah, tapi nanti ada internship-nya juga sih dulu waktu tahun aku tuh biasanya. Terus biasanya kita untuk graduation itu kita harus bikin film. Nah, next kita juga ada Department of Religion and Culture. Nah, ini di sekolah kita tuh kan kayak namanya Xuanzang Daxue itu kan dari memang sangat religius gitu ya. Jadi banyak banget lah kayak sufu-sufu yang ada di sekolah tuh banyak kayak gitu. Nah, mereka itu biasanya kelas di sekolah 4 tahun. Next ini juga kita ada jurusan Department of Social Work. Jadi mereka tuh banyaknya tuh belajar untuk kayak gimana bekerja di non-profit organization sih. Jadi biasanya mereka bakal sama sekolah 3 tahun, nanti udah gitu tahun keempat itu mereka bakal ada internship dan ada result exhibition-nya juga. Terus udah gitu di Xuanzang juga kita ada overseas study. Jadi overseas study ini apa sih gitu? Nah, overseas study ini tuh mereka bakal murid-murid nanti anak-anak itu bakal 2 minggu sampai 3 minggu bisa pergi ke luar negeri. Jadi Xuanzang itu punya beberapa sekolah yang universitas di luar negeri itu yang bekerja sama, nanti bisa 2 sampai 3 minggu pergi ke sana, ditemenin juga sama dosen-dosennya kayak gitu untuk bisa belajar juga di sana di universitas-universitas yang bekerja sama dengan Xuanzang kayak gitu. Nanti untuk acara ini tuh kita bakal di support sama sekolah, termasuk tiket pesawatnya juga nanti sekolah yang bakal support kayak gitu. Oke, next. Ini beberapa contoh dari yang mereka pergi gitu. Oke, nah tuition-nya gimana? Nah, ini untuk beberapa jurusan kita, Mass Communication, Performing Arts, dan lain-lain itu mereka untuk lulus itu harus memenuhi kredit 128 kredit.
Nah, tuition fee-nya itu 50.978 NTD per semester, dan untuk dormitory itu 12.500. Untuk sekarang kurang lebih 1 NTD Rp500 lah ya. Oke, next. Nah, ini kalau untuk jurusan Religion and Culture dan Social Work itu lebih murah sedikit tuition-nya, 45.568. Kayak gitu. Kalau untuk dormitory itu sama. Nah, kita tuh ada juga untuk anak-anak Indonesia ada beasiswa yang ditujukan khusus untuk anak Indonesia. Jadi tahun pertama untuk anak Indonesia itu nanti free gitu. Jadi asalkan udah bisa masuk ke sekolahan kita Shenzhen University itu akan free tahun pertama, full untuk tuition-nya dan untuk dormitory kayak gitu di tahun pertama. Nah, untuk tahun kedua, untuk semester pertama. Jadi semester pertama nanti free semuanya. Untuk semester kedua dan berikutnya itu nanti dilihat berdasarkan nilai. Kalau misalnya nilainya itu termasuk dalam 10% teratas dari semua murid yang ada di Shenzhen itu, nanti bisa dapat lagi, tapi dapatnya 50% untuk tuition fee-nya, kayak gitu. Jadi untuk semester 2 dan berikutnya itu bisa tetap dapat beasiswa cuma 50% dari tuition fee kalau rankingnya 10% teratas di sekolah. Tapi harusnya nggak susah sih aku rasa, soalnya aku dulu juga bisa dapat kayak gitu beasiswanya. Nah, tapi untuk syarat masuknya itu harus pernah ujian TOEFL. Jadi TOEFL, TOCFL, CFL itu minimal A2 atau pernah tes HSK. HSK-nya HSK 4 kayak gitu. Jadi untuk syarat masuknya karena kebetulan di Shenzhen kita nggak ada kayak yang fully English gitu, nggak ada. Jadi semuanya bahasa Mandarin pengantarnya. Jadi kalau bisa tetap bisa ngomong bahasa Mandarin sih dan bisa at least kayak bisa untuk bahasa sehari-hari bisa kayak gitu. Atau kalau misalnya belum sempat tes TOCFL atau HSK, kalau pernah ngeles Mandarin minimal 100 jam itu juga cukup. Jadi kalau misalnya pernah ngeles Mandarin 100 jam, itu juga bisa jadi syarat masuk kayak gitu. Jadi syarat masuknya lumayan gampang, nggak perlu ada yang lain lagi kayak gitu. Oke, next. Oh, ini scholarship yang barusan aku tadi lihat dari kasih tahu. Jadi kita tuh ada berbagai scholarship sih. Jadi ini kan yang tadi aku bilang tuh tuition dan accommodation fee-nya worth 70.000 ini untuk 1 semester pertama kayak gitu. Itu pasti dapat kalau semester pertama gitu. Gitu, oke. Next, nah gimana kalau mau apply-nya? Kalau mau apply ya ini bisa dibaca di sini. Kita harus ngisi application form-nya. Terus butuh apa aja? Butuh fotokopi paspor, butuh juga nilai dari SMA dan lain-lain kayak gitu. Ini bisa nanti ditemukan di website. Bisa dibaca lagi. Yang jelas butuhnya data-data apa aja. Oke, next. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut mengenai gimana sih sekolah di Shenzhen atau misalnya gimana sih daftarnya segala macam bisa langsung hubungin Miss Sumantai gitu. Ini ada emailnya, ada WhatsApp-nya juga, boleh tinggal di screenshot atau boleh difoto sekarang. Nah, sekarang ada Q&A, barangkali kalau ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, atau misalnya aku bisa share sedikit ya waktu aku sekolah di Shenzhen ya gitu. Jadi aku sebenarnya aku udah lama kan sekolah, aku tahun 2010 sebenarnya aku sekolah di sana di Hsinchu. Tempatnya tuh di agak gunung kayak gitu sebenarnya. Jadi lumayan adem. Tuh Hsinchu kan anginnya gede banget ya sebenarnya. Jadi kayak lumayan adem sih menurutku kayak gitu di sana. Terus kita tinggal di dalam sekolah. Jadi dormitory-nya itu benar-benar di dalam sekolah itu kalau ke kelas itu sekitar cuma 5 menit jalan kaki, nggak nyampe bahkan 5 menit pun gitu. Jadi makanan di sekolah juga menurut aku kalau untuk student gitu ya makanannya murah kayak gitu. Jadi sekolah udah ada kayak kantinnya juga kayak gitu. Jadi pemandangannya masih hijau-hijau gitu. Kalau sekolahan di Taiwan kalau pada tahu mungkin kayak letaknya tuh biasanya di pegunungan, di tempat-tempat yang hijau kayak gitu. Jadi ya pemandangannya masih bagus kayak gitu. Terus apalagi ya yang menyenangkan sih sekolah di sana dan buat aku pribadi ya, aku lumayan bersyukur juga bisa sekolah di sini karena bahasa Mandarin aku jadi bagus banget karena aku masuk ke Shenzhen. Itu kenapa? Karena kalau dulu itu di Shenzhen itu orang Indonya sedikit. Kayak gitu. Dulu di angkatan aku cuma sendirian orang Indonya. Jadi ya mau nggak mau kita bakal belajar bahasa Mandarin yang lebih banyak gitu. Dulu aku waktu ke Taiwan belum bisa Mandarin gitu. Tapi karena aku sekolah di Shenzhen University, jadi kayak aku dapat lingkungan setiap hari yang Mandarin dan aku juga dipaksa untuk bisa karena nggak ada juga teman-teman yang bisa diajak bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi itu bikin bahasa Mandarin aku tuh maju pesat sih di sana kayak gitu.
Itu aja sih. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang lainnya boleh ditanyain. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin aku bisa kasihin balik ke Su Zhenjie. Finish? So, Okay. any questions? Okay. If there is no questions, maybe I can show some pictures of our dormitory. Yeah. Can you see? Can you see the dormitory? Can you see the picture? Okay. We guarantee all the foreign students can stay in the dormitory for until like for 4 years. But you can decide if you don't want to stay, then sure, that's fine. 或慧玲，你要跟他用印尼文讲一下，然后等一下我放照片给他们看。Oke, jadi ini dormitory kita yang tadi aku bilang itu cuma 5 menit dari kelas kayak gitu. Jadi ada jaminan untuk semua orang asing itu bakal dapat dormitory selama 4 tahun kayak gitu. Jadi pasti bakal dapat selama 4 tahun dijamin kayak gitu. 这个是干湿分离。 Oh ini dormitory kita tuh bagus loh. Terus kayak gitu semuanya full lift, jadi ada lift. Terus ini dormitorynya, dalam dormitorynya kita tuh bakal kamar sama toilet tuh dipisah gitu. 这是样里面的房间。 Nah ini dalam kamarnya. 我给他们看一些学校的照片好了。 Oke, terus kita juga bakal tunjukin beberapa foto-foto dari sekolahan kita ya. Nah ini sekolahan kita, bagus ya. Jadi sekolahannya lumayan asri sih dan hijau-hijau, pemandangannya bagus kayak gitu, banyak penghijauannya. Nah ini gedung-gedung sekolahnya tuh yang di bawah kayak gitu. Terus ini ada tamannya besar banget. Nah di dalam sekolah kita juga ada danau gitu. Biasanya buat lari, buat olahraga kayak gitu bisa di situ. 我们学校很多的工作坊都是用手操作的，这个是设计学院。Terus di sekolah kita juga banyak kayak studio untuk anak-anak bisa banyak praktek kayak gitu ya. Jadi misalnya kayak ini tuh untuk yang fashion design. 这是我们的艺廊，常常会很多的表演，很多的展览，有的是外面的艺术家，有的是学生的作品。 Kita juga ada ruangan ini khusus untuk kayak showroom gitu. Jadi misalnya kalau murid-murid ada hasil yang bisa ditampilin di sini juga bisa. Kadang-kadang juga ada dari luar bisa ditampilin ke sini. Jadi kayak sejenis museum kecil gitu lah ya. 这个是我们的大传系，那个机器都是学生可以真正去操作、去练习的。 Nah ini tuh studio untuk yang mass communication jurusan aku kemarin sering banget pakai studio ini. Jadi kita bisa bikin kayak sejenis kita bakal syuting banyak di situ dan itu kita semua kayak kameranya dan lainnya tuh boleh dipinjam sama mahasiswa semua gitu. 这是影棚，我们有全台湾大概第2好的影棚。 Nah ini tuh studio kita punya di dalam sekolah. Bisa dibilang untuk universitas kita tuh kedua terbaik lah gitu di Taiwan. Yang punya studio seperti ini. 那我们学校会把所有的设备都买好了，学生不用花钱来念大众传播学系，比如摄影机啊，拍片要用的东西都买好了。 Jadi kalau misalnya kayak jurusan meskom kan sebenarnya banyak banget kayak alat-alat tuh yang mahal ya, kayak misalnya kameranya lah, apanya segala macam. Tapi itu tuh sekolah udah sediain semua. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh kita ngirit banget sih sebenarnya nggak perlu beli apapun, semua tinggal pinjam aja sama sekolah. I think 就这样子了，谢谢。Well, thank you for the insightful presentation from Sochong University. Well, this is the last presentation for today's agenda, which is also the last presentation for Taiwan Higher Education